Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi di channel saya, di channel yang tersederhana ini, Federation of Wibu. Dengan saya di sini Mamangsi, kita akan membahas. Di video sebelumnya kita diperlihatkan tentang kedatangan Sung Jinwoo ke China dan malapetaka yang dibawa oleh monark naga. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan chapter 236 yaitu chapter 237. Langsung saja cek di sub. David Brennan bingung kenapa ada Sung Jinwoo di sini dan mengatakan bahwa dia ingin melihat sesuatu. Dia bingung atas apa yang dikatakan Sung Jinwoo. Dia bahkan ragu bahwa yang di depannya benar-benar Sung Jinwoo. Sontak ia menggelengkan kepalanya karena dia merasa dia sedang mabuk. Tapi ia segera sadar bahwa di depannya memanglah Hunter Sung Jinwoo. Saat David Brennan menanyakan apa tujuannya ke sini, dia sontak terkejut saat mengetahui tujuannya adalah Runestone milik Karmis. Dia sontak mengatakan bahwa Runestone Karmis adalah milik Biro Hunter. Tapi saat itu dia langsung memotong omongannya. Dia berpikir, memangnya apa gunanya Biro Hunter saat ini? Dia menampar pipinya, pandangannya yang sebelumnya kabur kembali menjadi jelas. Dengan kembalinya wajah penuh harapan, dia bertanya tentang apa tujuan Sung Jinwoo meminta itu. Sung Jinwoo membalas dan dia mengatakan bahwa dia memerlukan Runestone itu untuk melakukan serangan balasan. Sebelumnya Jinwoo meremehkan Runestone tersebut karena dia sudah mengetahui apa kekuatannya menggunakan skillnya. Tapi situasi sekarang berbeda. Direktur dan Jinwoo turun ke lantai 9 gedung Biro Hunter dan berdiri di depan kaca yang berisi tulang belulang dan sebuah Runestone. Saat mendekat, Jinwoo sudah mengerti skill apa yang dimiliki Runestone tersebut. Itu adalah kekuatan sempurna untuk keadaan saat ini. Dan jantung Jinwoo melonjak melihat itu. David Brennan bertanya tentang mengapa para rulers membiarkan para monark melakukan ini. Dan Jinwoo menjawab jika ini adalah strategi dari para rulers untuk memperkuat bumi dengan mana. Dan Runestone adalah alat untuk menyimpan kekuatan monster tersebut dan membantu manusia untuk berburu lebih efisien. Dan Jinwoo juga menjelaskan jika dia butuh kekuatan Karmis yang ada di dalam Runestone ini sebagai kunci untuk melakukan serangan balasan. Direktur yang menatap Jinwoo dengan mata yang bergetar penuh harapan sambil menelan ludahnya lalu bertanya, apakah Jinwoo dapat menghentikan mereka jika melakukan itu? Jinwoo lalu berkata jika dia akan mencobanya. Dan bahkan pasukan naga yang dipimpin monark naga saat ini sedang membombardir segala sesuatu. Mereka mampu ditahan sementara karena berkat para rulers yang sudah menanamkan mana ke dalam bumi. Dan Jinwoo berniat menunjukkan kekuatan Shadow Monarch yang selama ini mereka takuti. Melihat Jinwoo yang masih berusaha melawan, Direktur David Brennan merasa jijik kepada dirinya sendiri yang mencoba untuk melarikan diri dari pertarungan manusia dengan naga ini. Sontak, Direktur membungkuk ke arah Jinwoo dan menangis memohon sambil mengatakan, "Aku tidak memiliki kekuatan dan aku sangat menghargaimu, jadi tolong hentikan mereka yang mencoba memusnahkan manusia itu." David Brennan benar-benar memohon dari dalam lubuk hatinya. Dia tidak bisa tega melihat manusia dibantai di mana-mana. Melihat itu, hati Jinwoo menggebu menjadi panas. Kemudian dia meletakkan tangannya di atas bahu direktur tanpa berbicara sedikit pun. Saat Direktur Brennan menghapus air matanya, Jinwoo mengatakan jika dia ingin bertemu dengan seseorang. Lalu mereka pergi ke apartemen di dekat Biro Hunter. Sesampainya di sana, agen yang mencium bau alkohol yang sangat pekat langsung melompat ke samping direktur dan menodongkan pistol ke arah Jinwoo. Waduh, menodongkan pistol ke arah Jinwoo. Ngakak. Lanjut. Direktur menjelaskan kepada agen itu dan sontak dia merasa malu. Kemudian direktur menjelaskan jika Sung Jinwoo ingin bertemu dengan Nyonya Selner. Kemudian Nyonya Selner keluar dan mengatakan jika dia tidak menyangka ada orang yang mencarinya di saat seperti ini. Saat direktur ingin ikut masuk, Nyonya Selner menghentikannya dan mengatakan jika Jinwoo mungkin ingin berbicara berdua dengan tenang.
Kemudian, saat mereka sampai dan duduk di sofa, Nyonya Selner terkejut dengan mengatakan bahwa Jinwo bukanlah lagi seperti apa yang dia kenal sebelumnya. Dia melihat kekuatan kematian berada di tangan Jinwo, dan Jinwo menyangkalnya dan berkata, jika dia tetaplah sama, hanya saja kegelapan itu sudah menyatu dengannya. Nyonya Selner bergetar kagum saat mengetahui kekuatan Tuhan ada di dalam Jinwo. Waduh, kekuatan Tuhan gak tuh? Lanjut. Sambil terus merasa terkagum, Nyonya Selner mengatakan bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk membantu hunter sekuat Sung Jinwo. Nyonya Selner berpikir, memangnya kekuatan apa lagi yang bisa membantu seseorang yang sudah jauh di luar nalar manusia? Sambil menatap Nyonya Selner yang ketakutan akannya, Sung Jinwo bertanya, apakah ia dapat melihat masa depan? Nyonya Selner mengatakan bahwa dia bisa, namun hanya sampai batas tertentu. Lalu Jinwo meminta Nyonya Selner untuk melihat masa depannya. Jinwo ingin mengetahui masa depan sebelum ia bertarung habis-habisan. Kemudian Nyonya Selner menyetujuinya dan mengulurkan tangannya. Dia melihat ke dalam kegelapan seolah tanpa ujung. Jujur saja, dia sebenarnya sangatlah ketakutan, tapi dia memberanikan dirinya dan tidak ingin menolak permintaan prajurit yang rela menghadapi seluruh musuh sendirian. Waktu berlalu begitu cepat. Saat Nyonya Selner membuka matanya, air mata tak kuasa mengalir turun. Dia berkata, apakah kamu benar-benar akan menerima semuanya sendirian? Jinwo yang melihat itu tidak mengatakan apapun. Lalu Nyonya Selner melanjutkan ucapannya. Bagaimana bisa beban sebesar itu ditanggung oleh satu orang? Apa mungkin dengan mengorbankan satu orang dapat mengubah segalanya? Tanya Nyonya Selner sambil menangis. Dan wajah Jinwo berubah menjadi cerah. Dia mengatakan jika itu bisa dia lakukan. Nyonya Selner mengatakan jika Jinwo semoga beruntung. Dan Jinwo meletakkan tangannya di atas genggaman tangan Nyonya Selner dan dengan sopan mengucapkan terima kasih. Dan sebelum tangisan dan air mata Nyonya Selner berakhir, Jinwo sudah menghilang tenggelam ke dalam bayangan yang ada di bawah kakinya. Jinwo pergi ke gedung tertinggi yang ada di kota dan memperluas indranya. Di ujung daratan utara, Jinwo merasakan ada banyak sekali pasukan, dan Jinwo juga merasakan sisa-sisa energi dari energi orang yang telah mati. Di pikiran Jinwo, dia mengingat wajah-wajah yang sudah dikorbankan seperti Min Byung-gu, Go Gun-hye, Adam White, dan juga ayahnya. Kemarahan Jinwo muncul, emosi marah itu memenuhi Black Heart-nya. Lalu Jinwo mencari keberadaan naga itu dengan indranya. Dan saat Jinwo menemukan naga itu juga melihat Jinwo. Sensasi haus pertarungan terpancar dari keduanya. Mata reptil naga itu tidak beralih pandangan dalam waktu yang lama. Mereka sama-sama mengeluarkan tsunami aura ancaman. Shadow Monarch dan Monarch Naga bertatapan terus dalam waktu yang lama. Lord of Destruction atau yang dikenal Monarch Naga menunjukkan giginya dan berkata bahwa dia ada di sini dan menantang Jinwo. Gemuruh bergelegar menutupi langit bersamaan saat Lord of Destruction tersebut menantang Jinwo. Lalu Lord of Destruction tersebut berkata kembali, sudah puluhan juta nyawa sesama menghilang, berapa lama lagi kau akan bersembunyi? Jinwo yang mendengar itu dipenuhi kemarahan. Lalu Jinwo mengatakan, aku akan menemuimu. Ya, chapter 237 ditutup dengan scan kedua monark terkuat saling mengancam. Dan karena saya juga sedang sangat keseruan, kita akan langsung melanjutkannya ke chapter 238. Cerita chapter 238 dimulai dengan diperlihatkannya langit ditutupi awan gelap, tanah ditutupi darah, jeritan dan abu menjadi satu di atmosfer, seolah seseorang sedang merefleksikan neraka di bumi ini. Di garis depan terlihat seekor naga, Lord of Destruction, Solan. Dia berada di atas kota yang telah hancur. Sebelumnya, dia sangat senang saat Jinwo menunjukkan hawa kehadirannya, dan dia berpikir itu adalah deklarasi perang dari Jinwo. Jantung naga itu yang dulu seolah mati karena terlalu lama berdiam diri di celah dimensi, kini kembali panas karena mengetahui sebuah kehadiran yang dapat mengancam nyawanya.
Tapi apa yang dia harapkan tidak terjadi. Jinwoo sudah begitu lama tidak muncul semenjak saat dia mengancam naga itu. Tapi naga itu yakin Jinwoo sedang merencanakan sesuatu untuk melawan prajuritnya yang sebanyak 10 juta. Seiring waktu, naga itu menjadi gugup. Ia tidak tahu kapan dan dari mana Shadow Monarch itu akan datang. Dan karena itu pergerakan pasukan menjadi sangat lambat, karena dia menjadi lebih berhati-hati. Saat naga itu dilanda kegugupan, naga bawahannya datang dan mengatakan ada manusia yang datang. Saat naga monark itu mengangkat kepalanya dan melihat sambil keheranan, banyak rudal yang datang, manusia yang belum menyerah melakukan serangan putus asa. Naga itu merasa bosan dan jengkel, dia marah dan berteriak, "Kau tidak juga keluar." Para tentara manusia menunjukkan diri di hadapan para monster itu. Saat para pilot membawa pesawatnya dengan pertaruhan nyawa, dia terkejut saat melihat bencana apa yang ada di ujung cakrawala. Dan seluruh para pilot terkejut dalam sementara waktu. Dan tiba-tiba nafas api keluar dari mulut naga itu. Langit disapunya. Dalam hitungan detik, kehidupan para manusia menghilang. Dan setelah itu, naga itu mengaum ke atas langit. Gelegar deklarasi perang dari Lord of Destruction kepada Jinwoo menggetarkan seluruh bumi. Di sisi lain, diperlihatkan Jinwoo yang mendengar itu dengan tenang mengabaikannya. Jinwoo masuk ke dalam bayangannya, ada kegelapan dan keheningan di dalam ruangan itu. Jinwoo yang berbagi pikiran untuk mendiskusikan strategi perang sontak berkeluar dengan ekspresi yang sedih. Di sebelahnya, Bellion muncul dan berteriak, "Raja, itu terlalu berbahaya." Kemudian, Igris keluar lalu berlutut di hadapan Jinwoo dan mengatakan, "Aku juga memikirkan hal yang sama, Rajaku." Ketiga komandan ingin Jinwoo mengganti rencananya. Jinwoo yang melihat itu lalu menatap mata mereka. Dia melihat kekhawatiran mereka terhadap raja mereka. Lalu Jinwoo mengatakan, "Jika mantan Shadow Monarch dahulu Asborn, apa yang akan dia lakukan?" Bellion yang mengingat mantan Shadow Monarch dahulu tidak bisa menjawab. Bellion mengingat di mana masa-masa Asborn memerangi para rulers yang ingin membunuh sang absolut. Lantas ia mengangkat kepalanya dan yang ia lihat adalah wajah Jinwoo yang tersenyum. Dia terkagum dan berpikir jika Jinwoo sama dengan Asborn. Bellion yang seperti mendapat sesuatu berlutut kembali dan mengucap sumpah jika dia akan bersamanya sampai akhir. Jinwoo yang sudah berpikir sudah saatnya mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon keluarganya. Sontak dia sadar jika dia mendengar suara ibu dan adiknya, dia pasti tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Sontak Jinwoo menghancurkan ponselnya, lalu Jinwoo berdiri dengan mengeluarkan Karmis Rod dari inventory, dan dia merobek bajunya dan membentuknya seperti tali, lalu mengikatnya di tangannya yang sedang memegang belati itu. Itu adalah cara tersendiri Jinwoo untuk memperkuat serangannya. Jinwoo sudah bersiap untuk berperang, dia merasakan perasaan menyenangkan mengalir ke seluruh tubuhnya, sama seperti saat dia memasuki Donggaeon. Ia mensimulasikan pertarungan ratusan kali di pikirannya. Melihat ekspresi serius di wajah Jinwoo, para kapten sudah mengerti. Dan Jinwoo lalu berkata dengan keras, "Mulai." Di sisi lain diperlihatkan Woo Jin-cheol yang melihat pembawa berita di TV yang sedang membawa berita tentang bagaimana keadaan di Amerika Serikat dengan wajah yang dingin. Lantas Woo Jin-cheol menutup matanya karena dia tidak tahan menonton tragedi ini. Dia sudah tahu apa yang akan dilawan melalui ingatan yang diperlihatkan oleh Jinwoo. Dia merasa jika sekarang manusia hanya bisa berdoa agar terjadinya mukjizat. Lalu dia mengingat bahwa sudah 3 hari semenjak terakhir kali dia bertemu dengan Sung Jinwoo. Dia yang melihat Sung Jinwoo dapat menciptakan puluhan gates, dia berpikir jika Hunter Sung Jinwoo bisa saja melarikan diri jika dia ingin. Dan tidak akan ada yang menyalahkannya atas itu. Dia benar-benar merasa frustasi. Dia menutup matanya dan menghadap ke langit kantor sembari mengatakan, "Tuhan, tolong kami. Tolong jangan tinggalkan kami." Dan saat itu juga mata Woo Jin-cheol tertuju kepada TV. Pupil di matanya bergetar karena itu. Angkatan Udara Amerika Serikat yang membual sebagai terkuat sekarang sedang dibantai habis-habisan.
Salah seorang pilot yang mengalami kerusakan pesawat turun menggunakan parasut dari pelontar darurat. Dan saat dia di udara, dia melihat rekan-rekannya tersapu habis dan dicabik-cabik. Ledakan terjadi di sana-sini. Sesampainya di tanah, dia menangis dan benci atas ketidakberdayaan mereka. Para monster yang mencium bau kehidupan mendekatinya. Pilot itu mengeluarkan pistol secara terburu-buru. Sambil berteriak, dia menembakkannya ke arah monster yang seperti cacing itu. Saat pelurunya sudah habis, dia melihat monster-monster menutupi pandangannya dan berdiri di depannya. Dengan erangan putus asa, dia menangis. Lalu, secara tiba-tiba, monster cacing itu terkoyak dan terpotong-potong. Dia melihat seorang pria Asia berdiri di depannya. Dan Jinwo meliriknya seakan mengatakan untuk lari. Tapi pilot itu tidak ingin dan mengatakan bahwa Hunter Sung Jinwo sedang sendirian. Gila-gila, Sasuga pilot Kun. Lanjut. Dan saat monster lain datang menyerang, sontak monster itu langsung berubah menjadi potongan. Jinwo membantu pilot itu untuk berdiri dan berlari sekuat tenaganya. Monster-monster yang mencium bau pertarungan berbalik dan mendekati Sung Jinwo. Ribuan monster membanjiri pandangan Sung Jinwo. Lalu, Jinwo menarik nafasnya dan mengeluarkan kata yang akan menjadi titik balik perang, berupa bangkitlah. Yak, keseruan di chapter 238 berakhir sampai di sini. Gila, berikutnya kita akan melihat peperangan besar Sung Jinwo yang akan kita lanjutkan di chapter 239 di video berikutnya. Saya jamin di video berikutnya kita akan melihat Sung Jinwo bantai-bantai. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini. Maafkan saya jika ada salah kata, dan juga maafkan kemampuan editing saya yang cuma sampai seperti ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya, dan juga agar saya semakin bersemangat. Sampai di sini saja, bye-bye.